keluarga besar Bu Endang, Masya Allah. Semoga rumah ini menjadi rumah yang berkah, yang tinggal di dalamnya diberkahi oleh Allah. Kita yang masuk dan nanti akan keluar menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Mari kita memohon kepada Allah, semoga kedatangan kita semuanya hari ini menjadi keberkahan untuk keluarga besar beliau. Hadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dulu Rebuan itu seperti ini Bu, pindah-pindah dari rumah ke rumah. Jadi setiap Rabu kita selalu silaturahmi, kadang Mayasari, kadang Pondok, kadang Jawa, pindah-pindah. Sampai akhirnya corona berhenti, kemudian kita putuskan untuk memulai lagi di masjid. Maka ini sebenarnya mengulang memori, Masya Allah. Jadi tahu sebelah sana, jadi tahu sebelah sana, kadang ke Kerasa, kadang kemana-mana, Masya Allah. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami cintai, mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat selalu Ibu-ibu. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Di antara kesyukuran itu kita bisa duduk di majelis ilmu. Izin kami buka dengan satu pertanyaan. Cobi tanya Bu Endang. Kalau beras walaupun itu ketan kualitas paling tinggi, barito kualitas paling tinggi, kalau cuma sebutir laku atau tidak? Tidak. Umpama Ibu pergi ke bakul buah, kok ada duku bagus, rasanya manis, bijinya kecil, tapi cuma sebiji, laku atau tidak? Tidak. Maka dan berikut barang-barang yang lain. Maka dari pertanyaan tadi kita bisa belajar. Masing-masing kita ini sebenarnya istimewa, tetapi menjadi lebih istimewa ketika kita itu berjamaah. Beras satu butir nggak laku, tapi kalau banyak sekilo jadi Masya Allah. Itulah pelajaran yang luar biasa. Maka mari kita syukuri hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk punya lingkungan seperti ini. Dan Ibu, tidak semua orang berani seperti ini. Ada yang tidak enak dengan tetangganya, tidak enak dengan keluarganya, tidak enak dengan apanya, sehingga terhalang datang ke majelis ilmu. Maka bersyukurlah, Allah memberikan keberanian, Allah memberikan kita nyaman ketemu seperti ini, sedulur, Masya Allah. Maka andai saudara itu hanya darah, saya di Garung cuman seduluran sama UDR. Tapi karena kita itu bersaudara, karena kita iman, karena kita Islam, karena kita mau semangat menuntut ilmu, maka saudara kita jadi banyak seperti ini. Maka mari kita syukuri, duduk berjamaah kita ini mahal harganya, gak ada yang bisa beli. Walaupun kita bayari orang, kalau orang gak kumpul, Masya Allah. Maka orang duduk seperti ini harganya mahal. Maka mari kita syukuri. Semoga kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan mau bercerita tentang bola Mbak Eva. 2 hari ini saya kemarin ngaji ke PKU, ngaji ke Ceria, ngaji di Al Azkia, hari ini sambil bawa Amira sakit. Gurunya sampai bilang gini, gimana ya Us, udah terlanjur ngundang, mau batalin, nggak enak. Lihat Ustazah Eva ngaji sambil bawa anak sakit, kasihan. Saya jawabnya begini, sesungguhnya ketika kita berbuat baik, yang akan menikmati itu bukan orang lain, tapi yang pertama akan menikmati siapa? Diri kita sendiri. Masya Allah, hari ini Ibu berduyun-duyun membawa, ada yang bakwan jipang, ada yang apa, kacang, apem, getuk. Bukan orang lain yang mau menikmati duluan, tapi yang mau menikmati itu siapa? Diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ketika kita berbuat baik, perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan begitu juga ketika kita berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada kita. Maka Ibunda, saya ulangi lagi sebelum masuk pada materi, jamaah Rebuan itu hanya dibagi 2. Yang pertama, faman saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Jamaah Rebuan dibagi 2. Jamaah Rebuan yang ketika ditimbang oleh Allah kelak, apinya luweh abot timbang elek. Siapa jamaah Rebuan yang kedua?
yang ketika ditimbang oleh Allah buruknya lebih berat daripada baiknya. Apa ini tidak ngeri, Bu? Kenapa kadang-kadang kita lupa? Masya Allah. Saya tadi mendapatkan kata-kata yang menurut saya menusuk hati saya. Kata beliau begini, Us, yang datang ngaji itu banyak, tapi lebih banyak lagi orang datang ngaji nyepelein orang yang belum ngaji. Itu yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Setiap kita ini agen. Kalau kita gagal bermuamalah di lingkungan kita masing-masing, maka orang di sekitar kita akan berkata, ngapain ngaji rebuan, wong kae ngaji we ayang kana ngendikane mripate karo gitu kan. Ada apa? Kita ini agen. Saya agen gas, ibu mungkin ada agen Unilever, apa agen apa itu, bedak, Wardah. Tapi sebelum agen apapun, kita ini agen dakwah. Maka kalau kita di rumah gagal dengan sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, orang akan berkata ngapain ngaji, sehingga orang terhalang masuk ilmu gara-gara perbuatan siapa? Kita. Maka ibunda, semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang berat timbangannya. Golongan yang kedua, surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat bawahnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum. Manusia itu hanya dibagi dua. Yang satu jadi syarrul bariyah, yang satu jadi khairul bariyah. Siapa itu syarrul bariyah? Berbuat syirik, berbuat fasik, berbuat fajir, dia menyakiti tetangga, dia nggak hormat sama suami, syarrul bariyah. Tapi siapa yang khairul bariyah? Khairul bariyah adalah orang-orang yang selalu berbuat baik dan mengerjakan amal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dibagi dua lagi di dalam surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Ada orang sudah ngaji tapi dia menyepelekan perbuatan baik. Tapi orang yang ngajinya ilmunya manfaat, dia akan may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang berbuat baik walaupun itu sekecil apa, Bu? Biji sawi, maka dia pasti akan ketemu. Dzarrah zaman ulama dulu yang paling kecil biji sawi. Tapi di zaman kita sekarang ya ada atom, ada molekul. Bayangan gampang saya, yang namanya dzarrah itu, ibu buka jendela, lalu pagi-pagi matahari masuk, biar ada yang mabur-mabur itu. Kemarin saya sampaikan, ada yang mabur-mabur itu kayak bulu-bulu. Apa mending bantalnya tinggal tadi, buk, nanti langsung berekon bul. Nah itu dzarrah. Sesiapa berbuat baik, walaupun sekecil yang mabur itu satu tok, Allah pasti ketemu. Lah apalagi kok pengajian, ada yang bawa kacang, bolu kukus, ngukusnya kapan, apalagi berager, apalagi foto kalian bunderi kapan, kalian budul-butin, pasti ketemu. Dan sebaliknya, ada jamaah yang memilih berbuat buruk. Kan nggak apa-apa, keburukannya itu cuma siapa bilang, walaupun kita mukul bantal, ya bul, itu hanya satu di antara yang bul itu. Kita akan berjumpa dengan keburukan itu. Maka mari kita memilih yang baik. Yang terakhir, ada orang yang puasanya roghima anfu rajulin dakhala alaiha Ramadan thumma insalakha falam yuqballah. Tapi yang kedua, ada orang yang puasanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onten wong sing posone malah gawe deknene cilaka. Siapa? Kata Rasulullah, celakalah orang yang masuk bulan Ramadan tapi keluar bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Hadis yang lain apa? Rubba sa'imin khadduhu min syamihi illal ju' wal atas. Pirang-pirang wong garung mandi montok turun ke bawah, paling bawah mana? Simbol mana lagi? Mana? Kongsi, Mbak Sri, bakso namanya apa itu? Jajapan. Oh, masuknya simbol. Banyak orang puasa, orang Mayasari, orang Kalbira yang tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan tapi ada orang yang puasanya jenis yang kedua. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni segala dosa yang telah dilakukan dia dari lahir sampai dia melaksanakan bulan Ramadan ini. Kira-kira kalau kita puasa besok,
kita termasuk golongan orang-orang yang puasanya yang mana. Maka ibunda, ayo kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang akan menjalani puasa, dan puasa kita adalah puasa yang membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda, sebenarnya saya masih pengen gelitik ibu itu. Jadi ada satu budaya yang pengajian lain hampir nggak punya. Kita sudah punya budaya itu, yaitu mencatat. Budaya kedua yang pengen baik tularkan Bu, di antara sekian rencana belanja ibu lebaran, tuku kelambi, wis milih warnanya bro biru, bro abang, bro potek, sesuai dengan favorit masing-masing. Ibu itu ada belanja buku, dan buku ini nih mestinya jadi pegangan wajib untuk kita sebelum masuk bulan Ramadan. Kemarin saya umpamakan, ibu, masya Allah, ibu pada nitih Grab, lah sopir Grab yang gawa buku panduan nyetir mobil. Aku dibuka ngeten, cara menyalakan mesin, cara ngerem, cara mancal. Kira-kira ibu sios naik napa? Napa mergan? Wedi napa mergan wedi? Arep nunggang motor mabur kapilote gawe mencet, cara mencet tombol power, cara membelokkan pesawat. Kira-kira ibu jadi naik nggak? Arep nunggang ojek nang ngarep omahe kula, kau tukang ojeknya gawe buka panduan cara ngerem motor. Kira-kira jadi naik nggak? Padahal itu logika sederhana. Itu adalah gambaran orang yang mau masuk bulan Ramadan tapi nggak punya ilmu. Kayak dene dewek nunggang Grab ka sopir Grab-e gue. Jadi sangat terlambat kalau besok sudah masuk bulan Ramadan. Kasih dibahas gue yang membatalkan puasa. Niku ki pun kudune wingi pun rampung pun hatam. Kudune ngenjang mboten nonton pertanyaan lagi Us. Zakat itu beras apa duit ta Us? Zakat fidyah itu sebenarnya sehari berapa ribu ta Us? Yuk bayarnya tuh awal Ramadan apa? Akhir Ramadan ta Us? Nek zakat niku parang mboten diparingi wong tuane dewek. Dewek niku pun puasa ping pira jan? Kula umure 40, angger nyong puasa ke 10 tahun lah ibaratnya. Berarti kula pun ping puasa ping. Berarti semakin tua dari saya semakin banyak. Saya kan bicara di depan praktisi, jejak. Masa amben tahun pertanyaannya yang membatalkan ngopel padahal puasa. Di Syafi'iyah ngopel itu tidak boleh. Karena Syafi'iyah memaknai lubang itu namanya jauh. Semua yang dimasukkan ke dalam lubang dalam Syafi'iyah itu membatalkan puasa. Maka orang puasa nggak boleh apa? Ngopel. Kenapa kemudian ada berita ngentut di kolam renang apa? Karena ditakutkan ketika mengeluarkan udara, itu ada tarik baliknya sehingga air apa? Dan itu membatalkan puasa dalam Syafi'iyah. Jadi buatan parang ngopel, buatan parang apa? Bersih kita lihat. Karena itu sama dengan memasukkan barang. Soalnya Pak aliran sesat saya kan bilang itu di Syafi'iyah. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya ngopel ya parang. Nah yang jorok cecerung kolekter. Itu ilmu. Maka buku apapun ketika berbicara tentang Ramadan, Ustadz yang perlu dipersiapkan sebelum yang lain adalah ilmu. Maka mari kita ilmu. Masih ada berapa hari lagi? Boleh ikut yang 29, boleh, mau ikut yang 30 boleh. Gak masalah. Cirepuan bebas, nggak ada paksaan. Kan palahannya nek 29 puasanya kelong cici nek 30 ya buat nambah. Soalnya Pak mana di sini pernah bicara ormas? Nggak pernah, hanya ketakutan aja dari luar. Kayak ngaji rebuan kemarin digawa nang ormas, bahkan nggak membawa pada ngajinya saya, bawa kepada Allah, bawa kepada Rasulullah, ikuti apa yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka Ibu, beberapa hari ini pastikan kita memiliki ilmu sebelum masuk bulan Ramadan. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, saya cuplet saja dari buku ini. Selama ini kita tahu kenapa orang puasa itu ababnya lebih harum daripada minyak. Tapi kita nggak pernah, kenapa sih? Kenapa kok bisa orang puasa ababnya mambu? Tapi kata Allah lebih harum daripada minyak. Tapi selama ini kita ngajinya ya begitu aja. Ya pokoknya luwih wangi timah. Luwih wangi pikan jur nek ketemu wong. Makanya nyong luwih. Kenapa sih ada hadis pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup? Loh, jangan-jangan kita kalau tanggal 17 memperingati nuzulul Quran, nek 10 hari terakhir memperingati Lailatul
Nuzulul Quran ke apa, Lailatul Qadar ke maknanya apa, jangan-jangan kita tidak tahu. Itulah pentingnya kita ilmu. Maka para ulama mengatakan ibadah yang dilakukan tanpa ilmu itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada pahalanya. Karena napa ngibadahe mboten ngagem ilmu. Itu kenapa kita sudah belajar sholat, belajar wudhu, belajar mandi wajib, belajar banyak fikih yang sudah kita pelajari. Kalau perlu kita ulangi lagi supaya lebih mancep. Gimana tuh orang mandi wajib itu? Kalau perlu kita ulangi lagi bicara tentang haid. Kenapa? Kalau kita kok mandi wajib sampai nggak ikut tata cara Rasulullah, kita nggak dapat pahala. Karena ta'abbudi itu yang diterima itu hanya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada satu bulan yang dipuji oleh Allah langsung. Ibu nek dipuji remen apa enggak? Nek wong muji berarti sing dipuji napa? Sae. Napa meneh? Istimewa, mungkin apian, sehingga orang itu muji. Dan ada satu bulan yang dipuji oleh Allah. Bulan apa itu? Maka apa kata Allah? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nabi Musa membunuh Fir'aun, Allah menenggelamkan Fir'aun itu pada sasi Sura. Bulan apa? Bulan Islam. Muharram. Bulan Muharram itu bulannya Nabi Musa. Nabi Muhammad punya bulan yang paling mulia, yaitu bulan apa? Jadi tidak ada bulan lain yang dipuji. Bulan yang dipuji itu salah satunya adalah bulan. Kalau dipuji pasti istimewa. Dan yang muji langsung siapa? Lah kula dalem bojone WGR kok Bu. Sinasa mboten nate dalem Bu. Kadang bilang Mbak sekali-kali bilang Bunda cantik. Tapi kan tipe ayah kan bukan yang bergombalan dan apa ya, saya gombal sendiri aja, merasa cantik aja. Cantik nggak ya gitu. Ini kalau Allah yang muji, masya Allah. Gimana kalau Allah yang bilang syahrul Ramadhan alladzi unzil? Ini Allah yang nyebut Bu. Allah yang nyebut langsung, berarti pasti bulan ini sangat apa? Pasti tidak sama dengan yang lain. Maka hari-hari yang akan kita lalui besok sampai tanggal 30 Ramadhan itu tidak akan sama dengan hari-hari lain. Rugi kalau kita nggak tahu ilmu ini. Kita menganggap bulan Ramadan itu biasa. Kenapa? Kita nggak nyadar bulan ini dipuji Allah langsung. Yang namanya dipuji pasti istimewa. Dan istimewa kalau di sekitar kita mungkin umai apik, montore apik, rupane ayu. Istimewa di sisi Allah luar biasa. Ibu, surat yang menganjurkan puasa surah Al-Baqarah ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nanti ibu buka coba. Nanti di ujung halaman itu, ya ayyuhalladzina amanu kan di sini. Tiru-tiru Ustaz tadi ayat Ibu. Nanti di sini ada ayat bunyinya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, kalau hambamu bertanya, kalau umatmu bertanya di mana aku, Allah menjawab aku dekat. Aku akan menjawab semua orang yang meminta. Bayangkan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kemudian di sini ada pujian bulan Ramadan. Bawahnya langsung janji Allah akan mengabulkan doa setiap orang yang meminta. Tapi atasnya apa dulu? Puasa. Atasnya apa dulu? La'allakum tattaqun. Atasnya apa dulu? Allah muji bulan Ramadan. Atasnya apa dulu? Allah nurunkan Quran di bulan. Kalau kita bisa, masya Allah, mengambil hikmah, gini kata Allah, poso sing bener, wajanan Quran. Pahami bulan Ramadan itu adalah bulan yang nek kowe iso ngerteni bahwa puasa perintahku dilakukan dengan iman, posone tenanan, maca Quran tenanan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu lebar kue kok nekok ke aku, kata Allah, di mana aku? Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab pertanyaan seorang hamba, permintaan seorang hamba apabila dia meminta kepadaku. Ning ayat yang di atas diapakan?
dipenuhi dulu. Baru aku akan memberi janji pada ayat yang ke-186. Ini alangkah indah itu. Maka Masya Allah, mentadabburi Quran, memahami nuzulul Quran, bagaimana diturunkan, Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah makna kemuliaan bulan Ramadan. Sekarang kita dengar setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga sampai saya punya sedulur Ustazah, berarti nek pas mlebu sasi Ramadan setannya ginung pojokan, berarti dibelenggu nang pojokan. Berarti memaknai ini Bu, berarti nek setannya ginung rawang, kowe mari Gusti Allah langsung diapa? Lah bahayane nek setannya lagi nempel nang dewek. Berarti langsung maring apa maring Gusti Allah Bu? Buger kan nempel berapa Bu? Milo anak wong sasi Ramadan ya ora puasa, ora sembayang, warungnya dhuwur ditutup ngisore. Nah ini ada warung muslimah itu karena apa Bu? Menjadi tertutup gitu Bu. Nah itu Bu. Maka ibunda sekalian dirahmati Allah, sampai ada yang memaknai seperti itu. Saya bilang nggak salah. Oh ya, nyatanya anak wong Ramadan kok ora puasa. Berarti mungkin pas hilal Ramadan masuk diumumkan oleh Kemenak, setannya akhirnya nempel, mutu. Jur maring malaikat di napa? Bundel sisan. Berarti kue wong sepanjangnya bulan Ramadan apa? Uripe karo napa? Setan. Mulane ana wong sasi Ramadan kelakuane iki kayak setan. Itu sederhana. Itu tidak bisa dibenarkan dan tidak salah juga kalau kita mau ambil hikmah. Tapi para ulama ngendika ya Allah qadi al-ayat mengatakan, ketika Allah mengatakan bahwa Ramadan setan-setan dibelenggu, lalu pintu surga dibuka. Coba Ibu, sing jenenge wong Ramadan, masa kabeh wong pengen ngeten Ibu? Kabeh wong pengen apa? Maringi. Nang di sarung-sarung seliyane bulan Ramadan. Ka mendadak nek Ramadan sarunge nang di mukena sebelumnya Ramadan. Kok Ramadan itu mendadak wong kabeh pengen apa? Nang di panganan seliyane bulan Ramadan. Takjil aja saya musola Fatimah nggak dapat Bu. Sudah penuh ya? Nggak overload. Nang di panganan kue sehurungnya bulan Ramadan. Ngapa nek bulan Ramadan Kak? Pada rebutan. Sampai bagi takjil di jalan-jalan ya Bu. Ambil Bu, silakan. Nang di niku seliyane bulan Ramadan. Maka kata qadiyat, itulah tanda bahwa pintu surga itu dibuka. Artinya apa? Orang itu dimudahkan untuk berbuat baik. Sing ora tahu ngaji, sing ora tahu muambah masjid, maka terawih. Ora ketang pertama semangat, ciat lebaran langsung terjun payung. Jegur. Jadi pertama mangkat semangat, lebaran langsung hilang. Lak. Jadi makhluk gaib, mboten nanti ketinggal teng pundi. Itu memang Ramadan seperti itu. Wong ora tahu mangkat jemuahan ya, gomonnya lagi. Saking isine mamu umpet-umpetan. Itu bahwa pintu surga itu dibuka. Kenapa? Kebaikan itu dimudahkan. Nanti wong maksiat li esen nek Ramadan Bu. Coba orang haid makan, kalau puasa dosa toh. Makan orang haid halal enggak? Tapi coba ibu-ibu kalau haid, wani napa dahar teng latar ngene Bu. Dahare teng pundi? Karo anake dhewe kowe umpetan. Bunda enggak puasa ya? Enggak kok, nyicipi. Itu bayangkan. Itu kata qadiyat, itu tanda bahwa pintu surga apa? Buka itu kan berarti kesempatan orang masuk tuh banyak. Makanya banyak orang ketika Ramadan Allahu Akbar berbuat, sing imane sithik, sing imane kandel, sing imane tengah-tengah, kabeh dalomba-lomba menehi. Masya Allah. Kurma itu seliyane bulan Ramadan pada ngumpet teng pundi. Nanti kalau bulan Ramadan kurma apa Bu? Padahal sekian urip kok adoh bisane nang warung kurma kasih jibar itu Ramadan. Dan kemudian apa kata beliau, makna pintu neraka ditutup. Orang itu ketika Ramadan dijauhkan dari berbuat maksiat. Coba mudune berkurang mboten? Ora ketan sing kok lebar maghrib nyentak mutu. Sing ngenteni buka nang ali mutu ngenteni buka. Kok nyong pan meneng baik tak bales nek wis lebar maghrib kan wis buka. Itu coba dipersempit jalan keburukan itu. Arep mutu karo karwane astagfirullahaladzim nyongkap puasa. Nang dalan macet, astagfirullah nyuki puasa orang nang lho menang bae pokok macet. Imame kedawan, apa Bu? Kan ndelok niku iman ora ketok ukur. Ini tentang gedumel. Gedumel itu kan sebenarnya tidak kemecak, tapi di mana? Karena ada seorang bertanya begini.
pada ulama, wahai ulama, kenapa hatiku gelisah? Padahal aku nggak habis berbuat maksiat, nggak habis nyolong. Kata beliau jawabannya, kamu pasti pernah gedumel atau niat berbuat buruk tapi tidak kamu laksanakan. Setiap maksiat itu ada hukumannya. Maka kalau kita berbuat maksiatnya di dalam hati, hukumannya di hati. Hati kita jadi nggak nyaman. Kan kadang kita astagfirullahaladzim. Tadi malam mimpi buruk, saya cerita mimpi buruk tapi saya tidak cerita mimpinya. Kuah gitu saya bu, astagfirullahaladzim. Ini maksiat ya mesti itu. Dan ketika maksiatnya dilakukan dengan fisik, maka Allah pun akan ganjar dengan apa bu? Jadi hati gelisah kadang, ngapain orang ngapa-ngapain rumah kayak bingung, maju mundur ngalor, pan nge-make apa-apa wang-wangan, pan maca Quran wangan. Itu adalah kata para ulama akibat dari perbuatan buruk yang tidak jadi kita lakukan. Misalnya harap ngelindungi, wongnya tekan jor, itu nanti dihukumnya di hati. Nah itu. Maka kenapa pintu neraka itu ditutup? Karena orang dimudahkan menjauhi maksiat. Cobi, masya Allah. Orang anak wong lagi puasa buane burger, orang dahar disempitkan maksiat itu. Bang disempitkan. Wong arep ngapusi ya hitung-hitung organisasi puasa. Kemudian ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi hadis tentang apa? Yang sering kita lupakan. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Ramadan tahun lalu saya menyampaikan, yuk bikin kurikulum 30 hari bikin doa yang berbeda. Saya agendanya masih ada di bulan Ramadan. Kalau Ramadan beli buku khusus, Ramadan pertama saya tulis doain suami. Ya Allah semoga romantis misalnya. Yang kok kena gelang segede, kok kena kelambiannya. Hari kedua ganti, karena suami sudah kita doakan kapan? Hari kedua doain anak nomor 1 misalnya. Anaknya 5 berarti tekan hari keberapa? Berapa hari mau makan sih diurut. Insya Allah Ramadan nggak cukup bu. Kurang. Jebule masih banyak yang belum kita. Kenapa? Banyak orang yang nggak aware tentang ini. Dia lupa bahwa Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya. Lah pun ngertos bulan dikabulkan doa mana jawab orang nyusut dong, nah. Bukan kata nih. Silakan yang mau ngajukan proposal saya kabulkan. Kira-kira gimana itu? PPI masuk wajib apa iftar apa buka kafe. Dan kita tuh udah dikasih tahu kata Allah gini, Ramadan doamu tak kabulkan. Lah kok cewek? Doa apa ya? Maka ayo kita punya kurikulum jamaah rebuan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga punya permintaan doa sendiri-sendiri. Tumbas buku. Saya ada Ramadan pertama. Saya Ramadan kemarin Sultan masih di dalam perut. Doanya pasti diantaranya semoga anak laki-laki ya Allah gitu. Sekarang sudah punya anak laki-laki berarti doanya ganti. Semoga anak laki-laki yang lahir dari rahim saya jadi anak yang jangan lupakan ini. Dan banyak orang tidak sadar. Sehingga Ramadan ya lewat baik Allah malakasumtu wa bika amantu. Sahur nawaitu shauma ghadan. Lillahi ta'ala. Habis duhur ya subhanallah biasa. Gak punya kurikulum doa. Kita Ramadan ini harus punya. Boleh gak minta ya Allah Makkah ya Allah? Siapa yang melarang doa? Doa sebanyak-banyaknya. Kalau nggak ada ruginya orang berdoa. Gak dikabulkan jadi pemberat timbangan. Kalau mau dikabulkan gak hari ini bisa jadi ditunda di akhirat. Kalau permintaan kita nggak bagus sama Allah mau diganti yang lebih, baru gini wong dongo kok mboten purun. Mulane wong nek seneng donga wae. Lu enggak montor niku bisa wah, urung montor mer, Allahumma sholli ala Muhammad. Urung omah mer, Allahumma sholli siki nyawang, muga-muga ngesuk. Niku nek wong seneng donga nek ora lah paling kredit. Nah, pajal tak niku alangkah ruginya sih. Masya Allah, kalau kita itu berbuat baik, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah besok 30 hari dengan doa yang berbeda-beda. Masya Allah. Malih, Masya Allah. Puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ini juga jarang. Biasanya yang kami bacakan hadisnya. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Terus syafaat itu bahasa mudanya adalah pertolongan. Puasa akan berkata, puasa yang akan kita jalani itu benjang pada matur kalian Allah. Saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Bojone halal, ning nek sasi puasa mboten wani kutil-kutil. Gitu Bu. Tapi di luar bulan puasa Ustazah Eva ngajarin ibu-ibu, jangan kaku kayak kan ibu kering.
milikilah baju-baju gambar kucing warnanya merah yang seksi-seksi, karena wanita solihah itu di rumah ke barat-baratan, di luar ke Arab-Araban. Terus saya kelingan Bu, di luar tuh ke Arab-Araban nek wong jero rapet, tapi nek teng jero ke barat-baratan. Wong barat nek go klambi pripun? Udele keton, keleke keton, mikine keton, pupune bilang. Iku jenenge wanita solihah. Nek jare puasa jangan, ya Allah, aku telah membuat dia tertahan dari suaminya. Padahal suaminya halal atau haram? Makanan halal atau haram? Tapi gara-gara dia puasa iman sama Engkau ya Allah, dia tertahan. Aku menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, ya Allah, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Boten sare mergane napa? Ya Allah, cara bahasa seniki. Ya Allah, saya telah melarangnya dari membaca WA yang berlama-lama. Orang maca lama-lama ning maca napa? Maka Al-Quran pun berkata, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda Rasulullah, maka syafaat keduanya diperkenankan. Cobi, puasane matur, Quran sing diwaca ngenjang tadarus ya. Pas anggarune Gusti Allah, ampun disiksa. Niko pas Ramadan Cina solen maca dereng lancar, kula tetep diwaca Gusti Allah. Kula niko tulung. Puasakan berkata ya Allah, niko Ramadan ke mbok kondangan, mbok napa ke tetep mboten pengen ngondet. Bercanda pula. Karena tadi saya baru diceritain seorang ibu. Jadi ternyata di wilayah kita ada komplotan ibu-ibu yang tiba-tiba datang ke kondangan, kemudian makan dengan sekelompoknya, kemudian pulang. Saya diceritain teman saya, beliau rapat di sebuah restoran, begitu bayar paket, tagihannya tuh meludak. Ternyata ada ibu-ibu datang bungkusi, lalu notanya diberikan kepada yang sedang rapat itu. Terus terakhir beliau mengadakan acara, ada tamu-tamu istimewa. Begitu mengantarkan tamu ke depan, ternyata hidangan yang di rumah tiba-tiba habis. Tapi saya jamin itu bukan jamaah harpungan, itu jamaah benua antar. Selalu yang jelek-jelek di mana Bu? Benua Antartika. Malas banget benua Antartika. Bayangkan, ini banyak orang nggak sadar. Ya Allah, melakoni puasa ki puasa dina pisan ping pindho ping telu ngeben kakak matur karo Gusti Allah. Ya Allah, nika wong ki puasa ampun disiksa. Jur Qur'ane sing diwaca setiap hari sejus. Malah kalau ibu satu hari berapa juz Bu? Jus tomat, jus mangga, jus melon, jus wortel. Itu Quran besok badhe matur sama Allah, ya Allah, ampun disiksa, ampun lebokaken neraka, ampun disiksa kubur. Merkane nika riyen maca kula nalika sasi Ramadan. Dan tidak ada bulan yang dua-duanya, kan kita baca Quran tapi nggak puasa. Tapi kalau bulan Ramadan ya puasa, ya baca Quran. Masa iku pol sae nih. Nomor 2 apa? Nek dipuji mesti istimewa. Nomor kalian ben apa? Nomor kalian apa? Pintu neraka ditutup karena orang disempitkan berbuat maksiat. Pintu surga. Jadi nek ana wong Ramadan kok maksiat niku aneh. Wong neraka wae ditutup kok jek maksiat. Berarti kata iblis gini, "Wih, luwih ngeri daripada aku ya. Aku aja dikelekong loh." Lah kayak malah menungsa malah. Jadi iblis tuh mungkin kalau saya bahasakan, ya heran kali manusia itu. Jangan ditelekong Bu. Yo, dapat pada mengajukan pensiun dini baik. Lah ngapa wong iblis kerjane tekan hari kiamat gitu. Udah ditelekong gue nyatane ge pada berbuat maksiat. Berarti dheke wis ora nang penggawean, wong menungsane is kaya. Kalau saya boleh membahasakan sederhana, mungkin setan berkata seperti itu Bu. Terus ada orang maksiat, kenapa lho kula digoda setan? Ngomai setan mboten terima wong setan dibelenggu Kak. Anak wong maksiat dijawab jenengan Ramadan iki kaya kowe ngapa? Kula tergoda setan nembe us aja nyala-nyalana setan be ditelekong. Kok setane ora? Nomor 3, kita punya tugas 30 hari dengan apa Bu? Doa yang indah. Jur sasi Ramadan niku badhe paring napa? Syafaat. Napa niku syafaat? Al-Qur'an kalih puasane badhe matur kalih Gusti Allah. Ya Allah, tulungi hamba itu karena hamba itu telah berpuasa dan telah membaca Al-Quran. Masya Allah. Sekarang nate mireng bahwa pahala puasa itu tidak terhingga. Nah, ini.
Ada satu ayat Az-Zumar ayat 10. Surat apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Loh, itu kan sabar us. Napa hubungannya kali poso? Wong poso niku wong sabar, Bu. Coba anak kecil, Bu. Jam berapa lagi, Bun? 10 menit lagi. Berapa menit lagi, Bun? Karena udah apa, Bu? Itu anak kecil aja belajar apa, Bu? Kita tuh juga sabar. Jual di radio dan maninya ke gelas mboten. Niku wong sabar, Bu. Sabar mboten ngemek bojo, sabar mboten dahar, sabar meninggalkan yang haram, sabar nglakoni puasa niku wong sabar. Dadi wong puasa niku otomatis wong napa? Jadi insya Allah nama kita ketika puasa jadi Bu siapa? Kata Allah, Bu sabar, punya pahala yang tidak terbatas. Maka insya Allah sedang kami cetak checklist Ramadan supaya kita ngecek kesabaran kita. Dhuwur ngeten iki. Doa bangun tidur, masuk kamar mandi dengan kaki kanan, sholat subuh, ikut kuliah subuh, baca Quran 2 lembar, ning teng isor tak nei blanko kosong. Ben diseni mutung. Napa mleh? Gersula, napa mleh isore? Gibah, napa mleh isore? Komplain. Niku ben disi sengaja tak kosongi. Ben ibu nulis dosane umpami kadosane niku njur dicentang ngene. Niku berarti wong mboten sabar. Cari setan lho, wis luwih medeni Kang. Maka orang puasa itu adalah orang sabar. Nek mboten sabar ya mboten kuat. Napa meleh kemarin itu Bu Lili cerita kalau di New Zealand itu sahurnya luwih kasih 2 jam, bukannya luwih mundur 2 jam. Berarti puasanya kalau dewek kacak pinten jam. Repon jal ibu nek ngoten. Ning mesti kuat. Mergane sing dawuh poso niku Gusti Allah sing nyiptakaken kula panjenengan sedaya. Ya Gusti Allah tamun ngukur. Kalau Samsung bikin produk, Samsung tahu kelebihannya. Allah bikin produk kayak kita mesti puasa kuat. Jadi nek ana wong muni puasa ora kuat jane ketok. Kecuali dia sakit, sedang lemah, hamil, menyusui, selama keadaannya kayak kita kudune wong puasa mesti napa? Wong Gusti Allah sing dawuhi Kak, sing gawe dhewek kuwi sinten? Gusti Allah perso kemampuannya dewek niku sepinten. Nah, maka ibunda kita semuanya namanya besok apa, Bu? Sabar, Masya Allah. Sekarang yang keberapa ini? Wis pokoknya terserah lah mulai nomori. Kata ada surah sensitif 01, 02, bebas siki, Bu. Nah, kemudian kita sering mendengar Ustadz puasa itu khusus untuk siapa? Aku. Wa ana ajzibih. Kata Allah, kabeh ganjaran itu bisa dibayar. Tapi kalau puasa itu untuk aku dan aku yang akan berikan ganjarannya. Berarti ini adalah menunjukkan istimewa. Saniki ngeten. Garwane ibu badhe ngasih barang istimewa. Umpami cincin utawa mobil anyar, mesti ibu dingeten nggih, Bu, ditelakup ngeten. Diketen kok. Ditelakup. Dan ibu dibetateng pundi? Ibu nggak boleh mama manggil. Cintaku nggak boleh bangun sampai pada tempatnya. Terus kan dituntun. Tunggu ya Mas, sini Mas ini. Ya siap ya Mas. Papa apaan sih? Sabar dong ya. Kan mau kasih surprise. Nggak sabar lagi. Terus dibuka Bu. 1, 2, 3. Kalau istimewa mesti ibu gimana? Terus langsung terus peluk suaminya, ya Allah makasih cintaku sayang. Itu kalau yang mau dihadiahkan apa? Sekarang garwane ibu kondur nggawa tempe kemul. Mungkinkah ibu kondemen apa sih Pak? Aku bawa dia istimewa. Barang dibuka tempe kemul misalnya. Kira-kira ibu bilang gimana? Misalnya.
Nah, kenapa ibu saya ajak seperti itu? Niku saumpama kula urung tau dikaya tenang bae, Bu. Bola penak temennya usah lewat tenang bae ora tau. Nyok ada jalan Mas kula. Saya sering macak jadi kacul, macak jadi napa pokoknya. Kok ayah tuh salah manggil saya yang gitu. Nah, Bun, sayang gitu misalnya. Ulangi. Ya Allah, pirang abad orang kecolok. Saya sering jadi kayak gitu, Bu. Terus misalnya kalau menjeti saya bilang, ini eyang ya Allah, kurang apa lagi coba istrinya kayak gitu. Jadi kalau istrinya suaminya tidak romantis, ibu tolong yang agresif. Yang berapa, Bu? Yang gudil-gudil itu ibu. Kalau suaminya nggak romantis. Dan kembali lagi ke puasa. Tadi kata Allah, puasa untuk siapa? Dan yang akan memberi kejutan siapa? Itu menunjukkan puasa itu istimewa. Kaya dene nek ibu badhe dikasih hadiah istimewa mesti tumpet-tumpet nah. Ora bakal kabeh wong. Tapi nek bojone kok gak ngirim misalnya martabak titip wong liyane ora apa-apa. Tapi ora mungkin nek ban maringi motor kak kuncine titip nah. Gak mungkin. Pasti akan diberikan sendiri dengan lilin yang menyala. Gitu kan? Anduk yang dibentuk bebek dan tempat tidur yang penuh dengan bunga mawar. Adanya di mana, Bu? Gak usah naik. Itu pasti karena sekarang, Bu. Orang ihram, saya doakan kita semuanya bisa seperti Bu Endang Tindak. Orang ihram itu dilarangnya hanya ketika ihram. Dan ihram itu sangat sebentar. Dari Madinah ambil mikot, kemudian tawaf, sa'i, selesai, ihramnya selesai. Jadi orang ihram dilarang itu hanya sebentar ketika ihram. Nah, itu ihram. Kemudian ketika sholat, kita dilarang ngapain ketika sholat? Gak boleh ngomong, gak boleh garuk, gak boleh jalan-jalan. Hanya berapa menit? 5 menit. Ya 5 menit. Berapa kali dalam sehari? 5 kali. Tapi puasa itu dilarangnya dari pagi sampai dan sebulan suntuk. Bayangkan. Nek ihram ke larangannya mung sedela. Nek sholat ya larangannya gorkang takbir kan? Tapi kalau puasa itu kita dilarang makan kak awet isuk kan? Dan berapa hari? Ini istimewa. Pasti Allah akan memberikan kejutan ya. Allah akan membuat kita semuanya kelak di surga. Masya Allah. Kalau kita diberikan cincin umpami mawon sudah gimana, Bu? Masya Allah. Berat pulang pun buat namot cincin nikahi karena sekarang sudah berkembang dengan sempurna. Jadi baking sodanya dan raginya itu ali-alinya pun buat namot. Kalau ngecolna ya urung pernah baik. Jadi ini menunjukkan keistimewaan puasa. Kenapa saya memilih ini? Insya Allah kita sudah ngaji di mana-mana, tapi Mbak Eva pengen Ibu Ayu lebih detail. Kenapa sih Allah tuh pengen ngasih sendiri pahala puasa? Karena puasa itu sangat istimewa. Malik, Masya Allah. Karena kita meninggalkan itu semuanya itu karena Allah kan? Maka padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan selain gini. Dewek niku kok teng jero kamar ya mboten wani maaf. Padahal kan gak ada yang ngeruh. Tapi kita tuh kalau puasa karena meyakini apa? Allah. Niku Gusti seneng banget kali wong kaya niku. Nek kudune teng jabane poso ya dewek kaya niku. Arep nyolong ya wedi mergone diawasi kalih Gusti Allah. Malik, Masya Allah. Yang namanya rahasia itu walaupun buruk kalau baik mesti istimewa. Ini. Tak ngomong ya, tapi itu kabar elek. Mesti nek kon rahasiakan berarti elek napa? Elek banget. Sekarang anak perkara yang hadiahnya surprise istimewa. Mesti kita bilang jangan bilang-bilang dulu yang karena apa? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hanya Allah yang mengetahui puasa. Maka dalam puasa itu sulit sekali terdapat riya. Sinten wong poso pengen dipuji. Masya Allah, jenengan puasa. Ket isuk tekan sore regene taksiar nang Garung. Dan ada istimewanya karena orang Senggarung juga apa, Bu? Maka puasa itu ibadah yang sulit riya. Karena semua orang Islam anggar sasi Ramadan ya nopo? Umpami wonten wong tarawih. Tak foto Pak, tak diupload. Diupload, ya, Bu. Buan dheweke ngerti men garwane dhewe ngerti nek dheweke istri yang sangat kita nggak bisa riya dengan tarawih, Bu.
Karena tarawih itu semua orang Islam janji puasa mesti napa? Maka ibadah puasa itu ibadah yang sangat terbebas dari napa? Maka Allah senang. Dan ibadah sing ditampi niku ibadah sing boten itu luar biasa indah. Lanjut. Puasa itu adalah tebusan. Nih. Dalam riwayat lainnya dikatakan Allah berfirman yang artinya diskusi. Setiap amalan adalah sebagai kafaroh tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa untuk siapa? Dados ngaten. Saat ini kula ngaji, pingin berbuat maksiat, amal niki nggih nebus napa? Dosa kemarin. Terus teng akhirat nanti dingendikaken ustaz-ustaz nek wong glendengi dereng minta maaf teng donya ngemben pahalane cewek ajeng dijukuk nggih bayar wong iku. Jadi inilah yang dikatakan bahwa setiap amalan itu tebusan. Kalau kita tidak hati-hati ngajinya, baca Qur'annya, reboannya, bawa kuenya itu hanya buat nebus perbuatan buruk kita. Kecuali puasa. Maka setelah ditebus puasa itu tetap dipegang Allah. Maka puasa itu gini Bu, perhitungan sudah selesai, saling tebus, Allah masih pegang pahala apa? Bayangkan kalau kita nggak punya tebusan lagi, kita ingin ngarep-ngarep apa Bu? Puasanya tingatan gimana Gus? Udah, ternyata puasa kita mahir banget. Sing ganjaran mau us 4 nggo bayar wong sing jarak-jarak gen ketutup karo ganjarane puasa. Sekarang iku bayangkan, ganjaran wis entek, barang Gusti Allah sing terakhir nyong garin duwe ganjarane puasane kowe. Ternyata ketika puasane niku diterima ternyata puasanya belum memenuhi syarat untuk kita masuk atas nopo rasanya. Milonggo puasane sing sungguh-sungguh umpami kaya Allah. Jebule ngaji rebuane nggo nebus eling glendengi mbak kae. Jebule lek maca Quran nggo nebus tangga mburine. Jebule lek amal nggo nebus tangga sisi kanan. Jebule lek sedekah nggo nebus tangga sisi. Kita masih punya pengharapan apa Bu? Maka jangan lewatkan Ramadan ini. Lakukan puasa Ramadan dengan apa Bu? Sebab puasa Ramadan itu dicekeli Gusti Allah ganjarannya. Liyane nggih tebusan Allah sendiri yang ngatur. Ganjarannya kan dicekeli. Sampai ketika habis amalan kita kata Allah, jadi kan duwe puasa. Maka berdoalah ketika Allah memberikan pahala puasa kita gludak. Jadi puasanya super. Tadaruse super. Barito dhewe yakin. Yakin jekeleng jaga hati. Masya Allah. Kayak apa bayangnya? Kayak apa bahagianya kita itu. Nah, maka itulah kenapa puasa itu disimpan oleh Allah. Sekarang, pernah mendengar orang puasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Nah, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Masya Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin. Wong bukan itu seneng mboten Bu? Buas ngeling-ngeling geblek karo tempe gembul ngen budesane. Wah, merengok-ngoh tempe gembusnya pripun Bud? Sampai jadi favorit setiap di mushola Fatimah itu yang ditakokna itu gembus. Wah, itu ketika berbuka itu kita bahagia enggak Bu? Onten mboten wong nyong kaine urung pengin buka. Ora puasa wae tekan jam 09.00. Mboten nonton. Kabeh wong ketika berbuka puasa napa Bu? Apalagi anak es krim yang sudah dipegangi dari jam 4 akhirnya bisa diapakan Bu? Jajan yang sudah ditumpuk dikumpul nang pas wafer apa kabeh ora kira-kira puasa kudu dimakan berapa? Tapi bahagianya itu luar biasa. Wah, umpama kita selak pengen karo garwane begitu puasa, buka puasa batal nang langsung ibadah pun kena. Karena mungkin ada bapak-bapak yang tidak sabar. Saya temannya itu sampai poligami itu, mengizinkan suaminya poligami itu karena kalau sehari itu dengan istrinya sampai 10 kali. Sampai kadang-kadang tuh orang. Jadi di telepon gini temannya sudah di depan rumah tuh, kudirinya nunggu terus. Padahal temannya sudah di mana? Memang ada yang laki-laki seperti itu. Nah, itu kalau buka puasa gimana? Bu, nyamak mangan dingin-dingin baik. Selurungin apa Bu? Ya kan gitu. Itu kebahagiaan. Semua orang happy. Dan kelak ini sih hanya untuk memudahkan kita nih Bu.
permisalan yang saya ambil itu tidak tentu benar, tapi ini untuk memudahkan dan kelak bahagia ketika berjumpa dengan, karena akan diparingi pahala tadi itu, pahala puasa yang luar. Udah Masya Allah pun jam 5 terakhir temenan. Bau mulut orang puasa di sisi awal lebih harum daripada nopo merkani topi. Sekarang nek meresani getih teng pundi kok Palestina niku rasanya kayak apa nang Palestina ambune ya. Darah Kak. Terus mayat berjajar di mana yang sudah dikubur saja sama Israel diapakan Bu? Di bulldozer. Jadi ketika ada bantuan mau datang, penduduk sudah berkumpul nunggu sore, itu dari atas itu dibom Bu. Dan yang sudah meninggal itu sama Israel itu di bulldozer. Jadi jenazahnya itu diapakan Bu? Ibu bayangkan baunya seperti apa? Enggak akan ada bau. Karena apa? Bekas yang muncul dari amalan yang baik itu akan membekas terasa enak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kenapa kok orang syahid besok dibangkitkan dengan apanya Bu? Darahnya waras wotoh. Maka orang yang ditembaki Israel hari ini besok akan bangkit di sisi Allah dengan bekas luka. Yang kena bom, anak-anak yang kakinya patah, semuanya akan bangkit dan masing-masing mereka akan nuntut siapa Bu? Akan. Nah, maka orang puasa itu kan boten enak mambune. Tapi bekas berbuat baik niku napa Bu? Suami ibu habis bekerja seharian dicium baunya rasanya gimana Bu? Itu tumrape menungsa. Tapi tumrape Gus Dawa keringet niku keringet jihad. Karena wong nyambet gawe ngamalan halal kapan nggih nafkahi keluarga niku jihad. Niku teng sisi Allah keringet niku ambune napa Bu? Amin. Ora ketang dewek nek ngambuk niki kambine kula. Kula ambune ora kena merkane dienggo ket isuk. Niku ambune ora enak. Tapi insya Allah Gusti kula keringetan bukan merkane kula ngebek apa kula joget, tapi kula keringetan merkane bicara menggebu-gebu sampai napa Bu. Saya berharap ya Allah kalau ada orang puasa saja nafasnya lebih harum daripada misak, maka keringat ibu-ibu sadean teng pasar gorengi ngumbai nyeteri kuang ngasih kotas-kotas melaku belanja balik kenjangan mandan kurang asin itu semuanya akan bernilai. Wah, yang kejeblukan lengan, jarum bekas, lu dituduhin apa Bu? Aleng bekas penang wajan, sini boleng misalnya, raine kejeblukan, rian buatan dua ilmu goreng geblek, masalah. Buatan itu tangannya paling pulennya gara-gara kejeblukan, itu semuanya bekasnya di sisi Allah akan menjadi indah. Asalkan kita melakukan aktivitas Ramadan itu, semuanya aktivitas dalam rumah itu semuanya karena ikhlas lillahi ta'ala. Milo boten nonton bekas kesaenan niku Allah. Kudanan gitu. Kudanan kan lambine reged. Napa meneh nek ngisor klangsrah kambine putih tingatan napa? Angel. Niku kan bekasnya cara Jawa kuwi alam banget. Cara Gusti Allah mayat. Nah, kita kuduin niki niki Bu. Tanpa sadar ternyata bajunya kena ini calawang nyawang ya alam mbak tak lambi yang kanan kadimu kalau gue ngerti itu mbak ini jadi bolong kayaknya diserah pantas ini di sisi Allah insya Allah bekasnya nggak seperti yang kita lihat. Maka di Israel rumah di Israel di Palestina rumah hancur menurut kita gimana Bu? Menurut Allah itu di situ sedang dibangun istana surga yang saat mereka kekurangan makanan Allah sedang menyiapkan anggur-anggur yang mentiung karpet dewek. Kita cuma batin anggur ya Allah ciat langsung terkarpe Masya Allah. Homer ya Allah ciat, madu ya Allah ciat Masya Allah. Itu yang tidak bisa kita lihat. Sebagaimana kita sulit memaknai ababe wong puasa luweh wangi timbang boten saged dimaknai. Boten nonton wong puasa ambune ababe wangi karena lambungnya apa Bu? Kosong. Pasti baunya apa? Kita nggak makan aja nih misalnya dari habis duhur sampai sekarang baunya nggak enak Bu. Nah itu kan sulit dicerna. Sama seperti kita hari ini sulit mencerna apa yang terjadi di Palestina. Kenapa sih mereka begitu tabah? Karena mereka bisa imannya mereka itu bisa rumahnya hancur. Tapi aku sejatinya sedang dibangunkan rumah di anak saya berpisah. Berpisah kan nggak berpisah karena kematian. Berpisah itu kalau yang satu masuk neraka, yang satu masuk itu baru namanya berpisah. Maka kan ibu-ibu jam 5 lebih 5 menit alhamdulillah sudah 1 jam mengajinya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita berlomba-lomba besok Ramadan
dilakukan dengan keistimewaan yang sudah ibu catat niku. Monggo sing cok kultum, cok ngisi RT, cok ngisi napa sami ditularakan pakai bahasa yang sangat sederhana sehingga yang kita ajak bicara itu mengerti. Selamat challenge-nya jamaah perempuan 30 hari mencari cinta. Cintanya siapa, Bu? Hari pertama doain siapa? Jangan lupa kita saling mendoa. Ya Allah, jamaah perempuan itu harus ada poin. Maka ketika haji umroh saya tulis, Bu, tak urut kang batur kancane siapa, pengajian apa, modern maning jejar, modern maning garung, modern maning monosobo, tak urut supaya ketika wukuf di Arafah itu bisa diapakan, Bu? Didoakan. Maka insya Allah 30 hari itu kurang, ternyata banyak yang belum kita nopo. Makatan ibu-ibu, Allahumma asqi man asqani wa atiman yutimuni. Semoga Allah memberikan hidangan di dunia dan akhirat kepada orang yang memberikan kita hidangan, dan Allah memberikan minum di dunia dan akhirat kepada orang yang telah memberikan kita minum. Dan Masya Allah, jazakumullah untuk semua kebaikan yang pernah ibu lakukan kepada keluarga saya. Saya mengajari ibu bukan karena saya lebih baik, bukan karena saya lebih pintar, bukan karena keluarga saya lebih baik, bukan karena pergaulan saya dengan tetangga pun saya lebih baik. Saya hanya seorang perempuan yang diuji oleh Allah, memiliki sedikit yang bisa dibagi kepada ibu-ibu. Semoga setahun perjalanan kita perempuan ini tidak ada pahala satupun yang bolong kemudian sia-sia, tapi kita bersama duduk bareng-bareng, semuanya akan menjadi kebaikan. Saestu dari hati yang paling dalam, saya, suami, anak-anak ngaji sering rame, karyawan mungkin, pelayanan di Asik mungkin, pelayanan di Semoga Jaya, dan keluarga besar saya, Bude Ani, Bude Fatim, dan semuanya, Simbah. Saestu dari dalam hati yang paling dalam. Nyun pangapunten, mohon ikhlasnya, kesalahan saya diikhlaskan, dan mari kita saling mengikhlaskan supaya bulan Ramadan ini kita masuk dengan hati yang bersih tanpa menyimpan dendam kepada siapapun. Ibu ikhlas memaafkan saya, Ibu. Saya merepoti Ibu berkali-kali, Masya Allah. Semoga setiap yang Ibu berikan kepada saya dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita ngunjuk, mari kita bersama salaman. Supaya salaman itu karena kita habis melakukan kebaikan, setelah itu baik kita lanjutkan dengan